Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki sesi berikutnya yang membicarakan mengenai penetapan populasi dan teknik sampling. Dalam hal ini yang paling penting bagi kita semua untuk mengetahui tahapan dan proses dalam uh, sistematika penelitian atau metodologi penelitian, di mana tak kalah penting dan berbobotnya adalah kualitas dari sumber data kita sebagai wakil objek karakter yang ingin kita dalami dan kita gali informasinya pada penelitian kita. Saya akan share screen terkait materi kita, yaitu tentang populasi dan sampling. Oke, jadi dalam konteks teknik pengambilan sampling penelitian, kita pahami dulu apa sih definisi daripada populasi. Nah, ketika kita sudah mengetahui tentang definisi dari populasi, maka kita akan juga diminta untuk mendalami mengenai bagaimana ukuran dari wakil populasi itu sehingga dapat mencerminkan representasi dari sumber data kita. Oke, apa definisinya? Pertama, populasi adalah kumpulan keseluruhan anggota dari objek penelitian yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian itu. Penelitian yang melibatkan populasi secara menyeluruh itu disebut sensus, dan apa yang dimaksud dengan sampel? Jadi bagian dari populasi. Kemudian penelitian yang melibatkan sampel sebagai objek, caranya itu disebut sampling. Oke, setelah kita tahu definisinya, apa itu populasi, apa itu sampel, maka kita harus juga tahu apa sih kelebihan kekurangan. Pertama, ketika kita bicara mengenai populasi, maka data yang diminta dijamin itu lengkap karena mencerminkan seluruh informasi pada objek observasi kita. Makanya hukum the law of large number itu menjadi persisten gitu ya, akurat, dan ini karena mewakili secara umum objek observasi maka dianggap atau diasumsikan akurat. Nah, kelemahannya yang pastinya membutuhkan banyak sumber daya, waktu, tenaga, biaya, banyak sekali vote karena semuanya diambil menjadi objek observasi. Kemudian tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi dapat di-tracking atau dilacak keberadaannya. Nah, kemudian sampel kelebihannya ya pasti efisien karena dia mewakili populasi secara umum. Jadi hanya yang terlibat adalah wakilnya gitu ya. Jadi secara waktu, biaya, efisiensi itu menjadi lebih irit, tenaga juga menjadi lebih irit. Anggota sampel lebih mudah dilacak karena kan sampel perwakilan, jadi tracking-nya lebih mudah dilacak. Nah, kemudian kelemahannya ya pasti kalau sudah bicara mengenai wakil, berarti datanya juga harus baik kualitasnya, dan kita juga perlu alat atau instrumen untuk bisa mengukur besarnya atau pantasnya gitu, akuratnya satu wakil daripada populasi. Sehingga pengambilan kesimpulan generalisasi karena tadi hanya diwakili oleh beberapa sampel, pastinya tidak menggambarkan secara lengkap. Jadi harus benar-benar hati-hati. Oke, langkah-langkah berikutnya. Jadi kalau bicara mengenai penerapan model atau sampel, sensus jarang diterapkan. Kenapa? Karena tenaga, waktu, dan biaya juga terbatas operasionalisasinya, sehingga teknik sampling itu lebih sering digunakan daripada sampling jenuh atau sampel jenuh. Namun perlu diperhatikan, apa itu? Sampel yang baik memiliki kategori 5. Yang pertama adalah representatif, dapat mewakili populasi atau unsur dari sampel. Kemudian yang kedua, juga jelas apa sih batasannya.
Kalau kita mau mengukur jumlah pembeli gitu ya yang ada di, supermarket, apa batasannya? Jelaskan sampelnya, nggak semuanya pengunjung menjadi pembeli, mungkin ibu, rumah tangga atau bapak atau laki-laki usia 20 yang menjadi objek observasi kita. Jadi benar-benar kriteria dari sampel itu kita jelaskan dengan lengkap gitu ya, apa sih standarnya, syaratnya, eee, kesesuaiannya, kayak gitu. Kemudian dapat dilacak di lapangan, artinya dapat ditemui. Jangan sampai yang namanya sampel tidak dapat kita tracking atau kita cari keberadaannya. Tidak ada keanggotaan sampel yang ganda. Jadi kalau kita bicara mengenai sampel, nggak boleh, dalam observasinya satu orang mewakili 3 gitu ya, itu tidak. Jadi benar-benar harus murni, sampel yang real, yang nyata. Kemudian harus up to date, jadi sampelnya harus terbaru, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan eranya, sesuai dengan peruntukan dan waktunya. Oke, kemudian ketika kita mendapatkan sampel, yang baik, bagaimana apa yang diperlukan gitu ya, tekniknya tekniknya, kan tadi syaratnya kekinian, up to date, mewakili, representatif, dan seterusnya. Nah, metode pengambilan sampel yang baik. Oke, pertama, prosedurnya nggak jelimet, ringkas, mudah. Jadi, ya bisa dicerna gitu ya. Sampelnya juga representatif, jangan sampai, alatnya sulit tapi kerepresentatifan itu tidak tergambarkan dari sampel yang ada. Kemudian efisien, ya kita tidak untuk misalnya survei lapang hanya perlu 10, tapi yang dia atau peneliti gunakan lebih dari 10, 200 gitu. Sementara sampelnya hanya 100. Itu jadi tidak efisien. Kemudian dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai sampel. Oke, berapa jumlah sampel yang baik gitu kan ya. Pada prinsipnya tidak ada ketentuan yang baku mengenai ukuran sampel. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya sampel adalah derajat keseragaman atau heterogenitas dari populasi, kemudian metode analisis yang digunakan, kemudian ketersediaan sumber dayanya, dan ya presisi. Jadi pas gitu. Berapa pasnya? Presisi. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam metode sampel. Jadi, pertama adalah ada 2 jenis, yaitu probability dengan peluang, dan yang ketiga adalah non-probability, tanpa peluang. Yang probability dengan peluang artinya ada kesempatan bagi populasi untuk mewakili atau tidak mewakili sampel dalam penelitian. Simple random sampling, stratified, stratifikasi ya, tingkatan random sampling, kemudian di cluster, samplingnya di cluster. Kemudian yang non probability atau tanpa peluang itu ada kuota, jadi dikuotain misalnya daerah di Kota Bogor ada 16 kota, ada kecamatan gitu ya, atau kelurahan ya kalau di kota ya. Itu berapa masing-masing kelurahan yang diambil. Kalau jumlah penduduknya lebih dari 5.000 misalnya 10% atau 20%. Kalau 3.000 hanya 5%, kayak gitu. Itu di kuota. Kemudian accidental itu juga non probability karena kita ketemu yaitu yang dijadikan responden. Mau mensurvei bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik gitu ya. Terus kita langsung ketemu di lapangan, mengukur responden yang merespon, kemudian kita jadikan dia sampel. Kemudian yang ketiga adalah saturation sampling dan snowball. Jadi kalau pada saturasi juga sama, setipikal gitu ya, snowball satu diambil mencerminkan 3 atau 4. Jadi semakin banyak gambaran dia terkait populasi atau objeknya.
Oke, kita bahas dulu dari yang probability, simple random sampling. Ketika kita bahas mengenai model non-probability sampling, di sini dijelaskan bahwa semua unsur dari populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih. Penggunaan menggunakan nomor anggota sebagai nomor undian, kemudian menggunakan tabel angka random, syaratnya adalah populasinya harus homo, sejenis, keberadaan anggota populasi tidak terlalu tersebar secara geografis, jadi tidak tersebar, misalnya yang didistribusiin ada 30 provinsi gitu ya, enggak, tetapi sampling frame-nya sama. Kebaikannya apa? Prosedur penggunaannya sederhana dan kelemahannya ya tadi penggunaan kalau dia terlalu tersebar merata maka jadi tidak simpel gitu ya. Oke, kemudian stratified. Oke, apa itu stratified random sampling? Jadi populasinya dikelompokkan menjadi sub-sub populasi berdasarkan kriteria tertentu yang dimiliki oleh unsur populasi. Masing-masing subpopulasi diusahakan homogen, kemudian dari masing-masing subpopulasi selanjutnya diambil sebagian anggota secara acak gitu. Kemudian dengan komposisi proporsional atau disproporsional. Contoh ya, dari 1.000 populasi pemilih pada pemilu akan diambil 100 orang atau 10%. Itu ya. Kemudian sebagai sampel berdasarkan data usia pemilih secara proporsional ini distratifikasi, distratain gitu ya. Usia 17 sampai 25 jumlahnya kan ada 1.000. Nanti dia proporsi 10% diambil. Ini disebut stratifikasi. Sebenarnya sama dengan proporsional gitu ya sampelnya. Kemudian menggunakan stratifikasi unsur heterogenitas karena kan tadi distratifikasikan, distratakan ya berdasarkan beda usia gitu ya, range usia. Kemudian diperlukan kriteria yang jelas dalam membuat stratifikasi. Apa sih kriterianya? Usia, pendapatan, jumlah omset, atau apalagi stratifikasinya? Grade kualitas, apa saja. Kemudian harus diketahui dengan tepat komposisi jumlah anggota sampel yang dipilih secara proporsional. Kebaikannya apa? Segala atau semua ciri-ciri populasi yang heterogen dapat terwakili karena masing-masing mewakili stratifikasi di setiap tingkatan atau level atau range. Kemudian kelemahannya memerlukan pengenalan terhadap populasi yang diteliti. Apa sih ciri heterogenitasnya? Apa keunikannya dari populasi tadi? Oke, kalau klaster ini subpopulasi, kita lihat ya, populasi dikelompokkan menjadi sub-subpopulasi secara bergerombol. Dari subpopulasi selanjutnya dirinci lagi menjadi subpopulasi yang lebih kecil. Anggota dari subpopulasi terakhir dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Contoh, akan dipilih sampel penelitian untuk meneliti rata-rata tingkat pendapatan buruh bangunan di Kota Madia Semarang. Kota Madia dibagi menjadi 16 kecamatan, sama dengan Kota Bogor ya. Kemudian dipilih 2 kecamatan sebagai populasi dari sampling. 1, 2 dipilih, masing-masing 2 dipilih di kelurahan gitu ya. Populasi dari sampel 2, jadi kecamatan, kelurahan, dan 50 buruh bangunan. Sehingga terpilih 100 buruh bangunan sebagai sampel penelitian sesuai jumlah tahapan pemilihnya. Sampel dari cluster sampling dipilih menjadi one state, cluster sampling, two stage, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya ini adalah non-probability juga. Kita lihat. Kita lihat ya. Kalau cluster dan kuota tadi kan non-probability.
Jadi, tanpa peluang. Kenapa? Karena tadi kan stratifikasi menjelaskan persentase dari justifikasi yang ditetapkan oleh siapa? Penelitinya. Contoh, metode yang memiliki sampel mempunyai ciri-ciri tertentu, kemudian kita tetapkan kuotanya. Akan diteliti mengenai penggunaan internet pada peningkatan kualitas proses belajar pada mata kuliah. Penelitian menentukan kuota dengan menetapkan kuota masing-masing, misalnya jumlah mahasiswa berapa orang. Jadi dikuotakan. Dosennya 5, ini contoh ya, mata kuliahnya 3 mata kuliah, sehingga diperoleh 100 mahasiswa dari 150 ya. Kemudian sampel penelitian untuk 3 mata kuliah dalam pemanfaatan internet. Kelebihannya mudah dan cepat digunakan, penetapan sampel cenderung kelemahannya ya subjektif karena kan ditetapkan jumlahnya bukan berdasarkan kapasitas atau kontribusi dalam risetnya. Aksidental, nih sering banget yang aksidental. Jadi pada saat kita melihat penelitian terhadap ya participation, action, research gitu ya, kebanyakan kita tidak hanya meneliti pada satu kondisi saja, tapi kita harus melibatkan atau melihat keluasan dari ya dampak riset itu sendiri. Ketika metode aksidental ini digunakan untuk secara teknis sih lebih ringkes gitu ya, lebih lebih cepat, taktis. Kenapa? Karena kita kebutuhan informasi atau data kita langsung terakomodir pada saat responden interviewer itu turun lapang, kayak gitu. Contoh, akan diteliti mengenai minat ibu rumah tangga berbelanja di swalayan, dan ini kan aksidental ya. Jadi minat berbelanja ibu-ibu itu gimana ya? Kita ketemu ibu-ibu yang mana, kemudian kita langsung tanyakan. Itu berarti aksidental. Jadi pada saat seketika gitu ya. Nah, kelebihannya mudah dan cepat, kelemahannya mungkin jumlah sampelnya tidak representatif. Karena pada saat yang bersamaan kita tidak bisa mendapatkan responden. Apa itu saturation sebagai bagian non-probability? Metode pengambilan sampel dengan mengikut sertakan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Contoh, akan diteliti mengenai pendapat mahasiswa terhadap pemberlakuan kurikulum baru, KKNI atau MBKM gitu ya. Nah, peneliti menetapkan sampel dengan mengambil seluruh mahasiswa aktif. Kelebihannya memerlukan waktu, eh, memerlukan waktu itu rasanya juga bukan kelebihan ya, tapi kekurangan. Kelemahannya tidak cocok untuk populasi dengan anggota yang besar. Ya hanya cocok saturation sampling hanya cocok untuk yang populasinya nggak gede, kecil. Oke, kita masuk kepada teknik sampling non-probability yang kelima ya, snowball sampling. Metode pengambilan sampel dengan secara berantai atau multi-level. Sampel awal ditetapkan kelompok anggota kecil, masing-masing anggota diminta mencari anggota baru dalam jumlah tertentu, kemudian masing-masing anggota baru juga dicari anggota lain. Gitu. Jadi satu dapat 5 orang, agensi ya, masuk ke agensi teori. Kemudian 5 orang tadi cari lagi masing-masing 5 jadi 25 dan seterusnya. Kelebihannya mudah digunakan, keburukannya pasti di waktu. Oke, jadi kita sudah mencoba memahami dan mengetahui apa sih itu populasi dan apa itu sampel. Kemudian tekniknya ada 2 di masing-masing jenis sampel, teknik sampling gitu ya. Apa itu non-probability dan probability. Stratifikasi, simple random, kemudian ya beberapa model proporsional sampel gitu ya. Itu bisa kita gunakan, pastikan dulu bagaimana populasinya, apakah dia memerlukan sensus secara menyeluruh atau bisa diselesaikan dengan model pendekatan teknik sampel yang berbeda. Bisa probability atau non-probability, tergantung pada masalah yang ada. Karena penyelesaiannya semuanya
alat analisis, bahkan wakil dari populasi tergantung pada jenis datanya. Oke, kita sudah membahas mengenai populasi dan penetapan sampel atau teknik sampling. Silakan pada pertemuan kali ini lanjutkan atau selesaikan untuk mencari siapa populasinya, bagaimana sampelnya, atau apa teknik yang digunakan dalam menetapkan sampel. Jangan lupa itu dilanjutkan pada bab 3. Terima kasih atas segenap perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.